Jadi ya Indonesia, salah satu kekayaan budayanya Indonesia itu selain budaya, selain makanan, kuliner ya, itu juga pakaian tradisional atau kain ya. Nah aku itu suka banget kain-kain tradisional dari berbagai daerah. Pokoknya suka yang etnik lah gitu. Jadi mungkin karena tahu aku suka, jadi sering banget dapat kayak hadiah atau apalah itu dari teman-teman atau dari mahasiswa atau dari siapa aja. Cuman kadang-kadang ya kewalahan di ngejahitnya. Nah ini yang masih aku punya ya. Ini kalau ini sih brokat kain brokat ya. Ini dari temanku nih, dari teman SMP si Elizabeth. Jadi ya ini bahan biasa, bahan brokat sih, tapi ini yang bagus loh, yang mahal gitu. Nah ini belum dijahit juga, udah berapa tahun. Terus ini juga ada brokat juga. Ini yang di sini doang nih, dibawa ke kantor tuh. Tadinya mau dijahit ke Senen kemana ya, tapi nggak pernah jadi. Di rumah masih ada gitu. Jadi ini semua pemberian loh, nggak beli gitu loh. Nah ini kalau ini sih sarung. Ini kayaknya dari siapa ya? Dari mamaku apa ya? Iya ini sarung. Tapi aku pengen bikin jadi rok gitu loh, jadi rok ya. Jadi bisa dipakai kayak ke kantor, event-event tertentu. Kalau pas lagi ada acara di kantor kan boleh lah gitu. Nah kemudian ini kalau ini sih kebaya yang udah jadi ya. Ini dari temanku yang orang Jawa yang di zaman dulu neneknya suka bikin ini, dan ini pakai jahit tangan loh. Ini apa ya? Tradisional banget, tapi sekarang kan musim lagi tuh kebaya-kebaya kayak gini. Jadi aku sengaja taruh di kantor kalau misalnya sewaktu-waktu tiba-tiba ada acara di kantor yang kita nggak siap gitu ya, misalkan suka gitu ada undangan gitu. Nah kemudian ini dari Thailand. Ini dari temanku masa kuliah nih, Diana Siombing. Jadi dia dikirim nih, ini cakep loh. Aku pengen bikin rok deh ini nanti nih. Ini cakep warnanya juga, dan ini ada selendangnya. Itu. Kemudian ada ini. Nah ini aku suka banget warnanya. Ini nih. Kayaknya warnanya mahal gitu ya. Ini sarung sebetulnya sih, tapi bisa dibuat gaun, bisa dibuat baju. Nah aku rencananya mau buat ini jadi kebaya kayak model kebaya pendek, kebaya encim gitu, tapi ininya ini nih, corak yang ini kali pas di bagian depannya gini ya. Cakep nggak sih? Cakep ya? Bagus, ini bahannya bagus. Nah yang terakhir nih, yang terbaru baru dapat minggu lalu nih, ini batik Papua. Nah ini batik Papua ini dan ini bahannya sutra guys, halus banget. Ini bukan kaleng-kaleng nih, jadi ini bahannya sutra silky halus. Kayaknya yang per 5 ini, kayaknya aku ngebayangin ini mau bikin jadi gaun pesta gitu ya, gaun. Aduh, cakep kali ya. Nah, masalahnya adalah, tahu nggak sekarang masalahnya? Ongkos jahitnya mahal sekarang ini dah. Kadang-kadang aku nyesel loh, kenapa dulu waktu SMP dulu kami diajarin PKK tuh menjahit ya. Kenapa? Dulu aku suka dan bisa gitu loh, bikin kayak daster tuh bisa. Kenapa dulu nggak ditekunin ya? Ternyata bermanfaat banget sekarang. Buktinya banyak orang yang bisa hidup dari menjahit kok, menerima jahitan gitu. Karena sekarang mahal. Coba kalau kayak jahit ini ya, brokat ini ya. Ini sekarang paling murah. Kalau jahit biasa aja, jahit ini doang itu paling murah 350.000. Itu belum pakai bordir, payet dan sebagainya gitu. Nah, kalau sekalian pakai long torsonya, kamisolnya itu sampai 700 atau 600. Nah, kalau aku sih kayak kamisol, aku punya beberapa
dan ada yang warna hitam, warna netral gitu yang bisa dipakai untuk apa aja. Nah kalau kamisol ini sebetulnya misalnya kayak ini biru, nggak harus biru juga kamisolnya, bisa aja warna lain, itu malah cakep kok gitu. Jadi ini nanti mau dijahitin jadi kebaya ya, tapi ya itulah, ini pun 350, aduh berat ya gitu. Jadi ditahan-tahan dulu nih, nanti mungkin dibikin gaun aja deh gitu. Nah jadi udah itu apa ya, tukang jahit yang ngerti banget kayak gini-gini itu nggak semua gitu, nggak di semua tempat yang biasa jahit-jahit kayak kebaya dan seterusnya gitu. Jadi ya gitulah ya, ibu-ibu ya semua dipikirin. Kebetulan aku sejak pandemi itu juga jarang ke pesta sih, jadi nggak terlalu butuh baju-baju pesta. Tapi kalau udah kayak gini nih, misalnya nih dapat batik kayak gini, sayang ya kalau nggak dijahit, nggak dipakai. Cakep banget loh ini batiknya. Ya ampun, terima kasih ya kepada teman-teman di Papua. Kami dapat nih beberapa orang di kantor, ada 10 orang kemarin yang ngisi BIMTEK, dikasih itu dari panitianya. Gitu. Jadi kita bersyukurlah kita orang Indonesia yang punya ragam kain-kain Nusantara, karena itu termasuk kekayaan gitu. Jadi kita punya ciri khas, kita bisa bereksplorasi, berkreasi dengan motif-motif Nusantara. Nah, aku cerita ya. Jadi kenapa orang bule itu sebetulnya ngiri loh sama kita. Kami pernah dulu punya event international conference ya di Bali. Kebetulan yang jadi panitianya itu kami, UI gitu ya. Aku jadi panitia juga yang berhubungan dengan orang peserta dari luar. Jadi waktu itu kita bikin goodie bag, tau lah ya kalau seminar-seminar conference itu kan pasti ada goodie bagnya. Goodie bagnya itu sengaja kami desain yang bahannya itu ada batiknya gitu loh. Padahal itu tahun 2008 itu batiknya jelek tau. Namanya buat goodie bag. Satu goodie bag itu juga harganya cuma 50.000. Jadi corak batiknya itu juga ala kadarnya aja sebetulnya gitu kan. Tapi begitu, nah kalau orang-orang Indonesia, peserta dari Indonesia, begitu kita bagikan sih biasa aja responnya, karena kan udah biasa goodie bag. Nah tapi ada teman-teman yang dari Eropa, dari Amerika, wow, this is beautiful, pokoknya mereka itu senang banget. Nah terus ada waktu itu yang ngomong ke saya gini nih, kalian tuh orang Indonesia patut sekali bersyukur, kalian punya banyak corak-corak pakaian yang sangat menarik, dia bilang gitu. Jadi nih kalian bisa berkreasi. Kalau kami di barat sana katanya, di Amerika bikin goodie bag nggak mungkin bisa kayak gini katanya, semanis ini, sebagus ini gitu. Dalam hati aku, apalah manisnya itu. Padahal kita kalau ke luar negeri kan malah senangnya kalau dapat goodie bagnya yang kok mereka kan biasanya formil gitu kan ya, paling bahan apa gitu, atau tapi cakep gitu kan, kuat gitu. Nah dia bilang gitu, terus dia bilang aku akan pakai ini karena dia ternyata pencinta naik gunung. Jadi dia pencinta alam, jadi sering naik gunung. Nanti kamu lihat di Facebook saya ya, saya akan pakai goodie bag ini kemana kalau saya naik gunung. Bener loh, saya lihat di Facebooknya itu dia pakai, dia cantelin di ininya, dia naik gunung kemana-mana tuh dipakai. Jadi ya kita beruntung lah ya jadi orang Indonesia yang memiliki kekayaan Nusantara yang sangat-sangat wah.